Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua keadaan baik, sehat di rumah maupun di asrama-asrama. Amin. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi di ibadah raya kita, Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Bethlehem. Dengan kasih Bapak Ibu yang ada di rumah, di asrama-asrama, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu, bawa hidupmu untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa bagi kami. Semuanya baik, sehat. Itu semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Sekali lagi sebagai doa kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu sekali lagi ku rindu hamba Tuhan Bapak Evangelis Slimuto untuk membuka pada kita dengan doa. Sekali lagi ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kembali lagi Tuhan pada pagi hari ini, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, dengan hati kami tertuju kepada-Mu, menandakan bahwa kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Kami boleh merasakan banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kami sepanjang minggu berjalan.
Meskipun dalam situasi kondisi saat ini Tuhan, keadaan virus yang merajalela di tengah-tengah kami, tetapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami bersyukur untuk anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu bagi kami. Hingga hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Setiap pribadi kami Tuhan, umat-Mu, baik kami yang di rumah-rumah maupun di asrama-asrama Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan dengan tertuju kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kami masuk jauh lebih dalam untuk menyembah-Mu Tuhan, jikalau Tuhan menemukan kami ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mohon pengudusan daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan kelayakan daripada Tuhan, agar setiap pujian penyembahan yang kami bawa kepada Tuhan lewat persekutuan kami di pagi hari ini, biarlah Tuhan dapat dipermuliakan, Tuhan dapat ditinggikan dan diagungkan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan di pagi hari ini, biarlah kuasa urapan-Mu melingkupi setiap pribadi hamba-hamba-Mu, mulai dari hamba-Mu sebagai pemimpin pujian, bersama dengan para singers, bersama dengan para pemain musik. Tuhan, Engkau pakai Tuhan, urapi Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang Tuhan khususkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan boleh berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan, agar apa yang menjadi maksud Tuhan, kehendak Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, kami semua umat-Mu dapat memahami, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kuasai seluruh kehidupan kami, urapi setiap pribadi kami, agar apa yang kami buat di pagi hari ini Tuhan dipermuliakan. Bahkan semua umat-Mu yang ada di rumah yang pagi hari ini Tuhan, yang sedang juga beribadah kepada Tuhan, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan pakai semua, agar apa yang kami buat Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini hanya kepada satu nama, yaitu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita terus akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 230. Pada ayat yang pertama dalam keadaan duduk. Pada ayat yang kedua, saya akan undang kita semua bangkit berdiri, sekalian kita mengakui iman percaya kita. Mari bersama dengan orang-orang percaya di muka bumi, kita mengaku iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Saya percaya kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan, sorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita siap untuk bersorak kepada Dia. Amin. Yang ada di rumah, yang di asrama, haleluya. Mari kita bersorak untuk Tuhan kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Dengan hati bersyukur, amin. Penuhi baiknya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka. sekali lagi mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya
dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita terus lebih kuat, lebih lagi setia. Saya percaya waktu kita terus memanggil Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah jauh dari Bapak Ibu dan saya. Karena Yesus adalah jaminan hidup kita selama-lamanya. Mari kita terus hanya cinta sama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini menguatkan iman kami. Terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih, janji-Mu menopangku. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidup. Sekali lagi sebagai doa kita. Firman-Mu ya dan Terima kasih, firman-Mu ya dan amin. janji-Mu menopangku, Terima kasih Tuhan. berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kita ulangi lagu ini sebagai doa kita. Kapan hati kita kepada Allah. Terima kasih. Firman-Mu ya dan Janji-Mu menopangku. janji-Mu menopangku, Kami perlu Engkau berjalan bersama dengan kami. berjalan bersamamu di setiap musim
Bapa, terima kasih. Biarlah waktu yang singkat ini Bapa, hamba mempergunakan kesempatan indah ini untuk boleh dan dapat merenungkan firman kebenaran-Mu, firman yang penuh kuasa Bapa, untuk dapat, oh Tuhan, menasihati setiap jiwa raga iman kami. Berfirman untuk kami bersama Bapa, dan jadikan firman-Mu ini rema dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, pakai hamba hari ini menjadi berkat-Mu dan berkati pemberitaan firman-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang senantiasa tiada pernah berkesudahan di dalam menolong, membimbing, menuntun kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, bersyukur, dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang Yesus kasihi, yang saat ini di rumah masing-masing maupun di asrama-asrama, marilah kita bersama-sama untuk belajar firman kebenaran yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 hingga ayatnya ke-31. Khususnya pasal 30, saya akan membacanya. Dan mulai dari ayat 18 hingga 31, Bapak Ibu bisa bersama-sama memperhatikan lewat Alkitabnya masing-masing. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan. Ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah bermegah di dalam Kristus. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu. Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang Yesus kasihi. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, kebanggaan kita kepada Kristus. Kita akan belajar dengan tema kebanggaan kita kepada Kristus. Jemaat Tuhan yang saya cintai, kebanggaan kita akan menentukan semangat dalam hidup dan kehidupan kita. Namun hidup kita akan terasa sangat membosankan kalau tidak ada lagi hal yang dapat kita banggakan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada semua yang dibanggakan akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita bangga terhadap hal-hal duniawi, saya mau sampaikan lewat mimbar kudus ini, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bangga terhadap hal duniawi, maka kita akan terjebak dalam kesalahan dan bahkan timbul kecenderungan untuk kita menjadi orang yang sombong, menganggap rendah orang lain,
dan menjadikan orang yang tidak mau disaingi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan, kita harus bangga karena kita adalah pengikut Kristus. Dalam ayat yang ke-25, bagian yang pertama dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Puji Tuhan. Ya, sangat jelas sekali kebenaran firman Tuhan hari ini dalam ayat yang ke-25 ini. Saya boleh garis bawahi bagian yang pertama. Hidup Kristen tidak dapat dipermainkan oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi hidup Kristen tidak dapat dipermainkan oleh dunia ini. Di mana firman Tuhan dengan jelas dikatakan yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Yang artinya ayat ini kita akan diperlengkapi Allah dengan kuasa untuk menaklukkan, untuk mengalahkan dan menguasai dunia ini. Jadi mari kita hidup sebagai orang-orang percaya. Kita akan menjadi kuat dan tangguh. Kita tidak boleh dalam kehidupan kekristenan kita dipermainkan oleh dunia yang ada. Khususnya di dalam situasi kondisi yang saat ini sedang kita alami. Dunia sedang memutarbalikkan kebenaran firman-Nya. Tapi kita sebagai orang percaya, marilah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang bodoh daripada Allah. Alkitab mencatat lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, jelas di sini kita diperlengkapi Allah dengan kuasa untuk menaklukkan dan menguasai dunia yang ada ini. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, ya, Allah yang kita miliki senantiasa menjamin tentang kesempurnaan hidup dan kehidupan iman kita kepada Dia. Dan poin yang kedua di dalam ayat yang ke-26, hidup dan kehidupan kita ini dijadikan berharga. Waktu Tuhan menyelamatkan kita, yang menjadikan kebanggaan kita adalah karena hidup kita menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan mulia dalam pandangannya dan menjadi kesaksiannya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi akhir-akhir ini, kita tetap bersyukur dan berterima kasih. Karena Alkitab mencatat hidup kita dijadikan berharga di mana Tuhan. Bahkan Yesaya 43 ayat yang keempat, kita mulia dalam pandangan Allah, serta menjadikan diri kita dikasihinya, dicintainya. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku, ya, ayat 27 hingga ayatnya ke-28. Ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa
apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bapak Ibu Saudaraku yang Yesus kasihi, hidup kekristenan sungguh memiliki tujuan. Tujuan hidup Kristen yang menghadirkan Kristus atau menjadikan saksi Kristus dimanapun, kemanapun kita berada, juga untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, serta untuk berjalan dalam kesempurnaan, sehingga hidup kita boleh dan dapat menjadi serupa dan segambar dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku diciptakan oleh Allah karena punya tujuan dalam hidup ini. Tujuannya bagaimana kita menjadi miliknya Tuhan. Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kita harus menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ini waktunya. Di tengah-tengah persoalan dunia ini, banyak umat yang saat ini bingung. Ya, mana yang harus aku pegang, mana harus aku ikuti. Justru inilah waktu yang tepat untuk kita bisa menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah milik Kristus dan kita sungguh menjadi serupa dan segambar Kristus. Yang artinya di tengah-tengah kehidupan ini, mari kita berjalan seiring Kristus dalam hidup dan kehidupan ini. Kita harus dapat dan mampu untuk menyatakan kepada dunia bahwa hanya Kristus yang patut kita ikuti dalam segala perkara. Kalau kita menjadi segambar serupa dengan Kristus, tentu kita bersama-sama sudah belajar apa yang patut kita teladani dalam Tuhan. Ya. Yaitu mari kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan, tetap berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan, dan tetap menjaga kekudusan dalam hidup dan kehidupan ini. Dan mari kita patahkan segala busur panas si jahat, dan kita tegakkan panji keselamatan dalam kehidupan kita. Tujuan hidup dan kehidupan kita tidak lain, yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya memiliki satu kesaksian dalam beberapa hari ini. Setelah saya pergi ke rumah sakit dan mencoba untuk kembali bersaksi, ada jemaat yang ada di dalamnya dan saya ke sana. Setelah saya menyatakan tentang kekuatan dan kuasa Tuhan, saya pribadi tidak boleh dikalahkan dengan dunia yang ada, tapi harus tunjukkan bagaimana Kristus dalam hidup dan kehidupan ini. Saya nyatakan kearifan saya sebagai hamba Tuhan, dan saya menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Saya berdiri di tengah-tengah kehidupan mereka yang sedang dirundung dengan kesakitan, dan saya mulai menguatkan dengan firman Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Dia. Dan Alkitab dengan jelas dalam Roma 10 ayat yang ke-13, bahwa Alkitab mencatat sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah dipermalukan.
Yang artinya sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah dikecewakan. Sekalipun doa-doa kita kelihatannya ya begitu lama jawaban, tapi sesungguhnya tidak. Dan pada saat kita menemukan Kristus dalam hati kita dan iman kita, kita mulai menyerukan nama Tuhan. Karena nama Tuhan itulah menara yang kuat. Dan di sanalah Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tadinya dalam kondisi yang sakit, yang sudah lemas, ya tidak ada lagi pegangan untuk berdiri. Ya, lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa hidup kita ini adalah memiliki tujuan yang pasti. Saya kuatkan dan saya berdoa, ya puji Tuhan, pada saat itulah Tuhan melawat dan mereka dapat ditolong. Dan mari kita lihat ayat yang ke-29 hingga 30. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus hidup kita. Puji Tuhan. Jadi yang terakhir firman Tuhan katakan, hidup kita diterima Tuhan apa adanya. Kalau kita kembali berpikir, kita punya cerita begitu panjang sejarah kehidupan ini. Ya, tidak langsung kita bisa berdiri seperti ini dan berkata tentang kebenaran. Tapi di mana Tuhan boleh menyatakan kehidupan kita pada saat kita ada di dalam Dia. Itu sebabnya kita bersyukur karena Allah menerima kita apa adanya, tanpa persyaratan apapun. Artinya kalau kita diterima dan diselamatkan, itu semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Berada dalam Kristus merupakan kebanggaan bagi kita. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya Allah senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya simpulkan dalam khotbah saya, hidup kita menjadi berarti dan berharga di mata Tuhan ketika kita mengambil keputusan untuk hidup dalam Kristus. Di dalam Kristus kita akan diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani, sehingga kita dapat berbuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang merupakan kebanggaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita masih punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Mengucap syukur Bapa, kalau hari ini firman-Mu masih dapat dan boleh diperdengarkan bagi kita umat percaya Bapa, sehingga menjadi kebanggaan kita kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Izinkan hamba-Mu berdoa dan mendoakan seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dalam syafaat ini Bapa.
Hamba bangga punya bangsa dan negeri ini Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Doa hamba Tuhan, biarlah kemerdekaan yang sedang Kau beri ini boleh kami nikmati dan kami rasakan. Kami serahkan pimpinan bangsa ini Bapa, bersama kabinet-kabinetnya. Doa hamba ya Tuhan, sebagai Tuhan orang percaya di hadapan-Mu. Selamatkan bangsa ini Bapa, berkati seluruh pimpinan-pimpinan negeri ini ya Tuhan. Berikan kesabaran dan hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Dan terus perkaya dengan segala hikmat Allah. Kuduskan hati pikirnya Bapa, dan berikan iman yang sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni segala salah dosa sebagai manusia yang biasa Tuhan. Biarlah Tuhan ingatkan kembali untuk takut akan Engkau Tuhan, cinta akan bangsa dan negeri ini, cinta akan rakyat yang ada ini Bapa. Khususnya situasi Tuhan pandemi COVID-19 ini Bapa. Biarlah masyarakat Tuhan Indonesia ini tidak putus asa dengan keadaan yang ada. Tapi biarlah mereka bersama-sama tetap ada naungan lawatan-Mu Bapa, pertolongan dan pimpinan-Mu Tuhan, tercukupi dalam makan minum pakainya Bapa. Berkati juga Tuhan pihak tim kesehatan Tuhan. Bapa, biarlah diberikan kerjasama dan penuh kekompakan. Setiap rumah sakit di mana berada Tuhan, berikanlah jati diri sebagai Tuhan pelayan Tuhan yang tidak memandang Tuhan suku, ras dan bahasa, tapi semuanya boleh diperlakukan dengan baik, dengan bijak ya Tuhan, dengan tulus ya Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa setiap umat-Mu yang masih terkapar dengan virus yang ada ini Bapa, selamatkan mereka. Hamba bersyukur ya Bapa, di tengah-tengah umat jemaat-Mu di Bethlehem, kedua hamba-Mu sudah keluar dari rumah sakit Bapa, dan saat ini mereka semua sudah di rumah. Bahkan yang hamba bersyukur Bapa, hari ini juga mereka sudah boleh berinteraksi, Tuhan berkarya dalam hidup dan kehidupan mereka Bapa. Hamba bangga mereka tidak, Tuhan, kecewa putus asa, tapi sebaliknya mereka dapat dan mampu untuk berdiri ya Tuhan, karena saya yakin mereka semua adalah anak-anak Bapa, dan firman-Mu yang menjadi pokok kekuatan. Terima kasih. Biarlah Ibu Duma Celia Tuhan sudah boleh hidup kembali selayaknya sebagai umat-Mu ya Tuhan. Sudah boleh dipulihkan kembali dari beberapa hari ini yang terkurung dan terkapar di rumah sakit Bapa. Terima kasih. Hamba juga berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, yang saat ini menjadi pergumulan dan beban bagi mereka. Biarlah cukup dengan kemarin hamba-Mu terkapar Tuhan. Saat ini hamba-Mu sudah boleh kembali berkumpul dengan keluarga dan bersaksi tentang keajaiban dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa juga untuk keamanan bagi bangsa negeri ini.
Kami juga berdoa serahkan Polri TNI yang mendapatkan tugas tanggung jawab untuk membantu bangsa negara ini Bapa. Khususnya Tuhan Satgas Covid yang saat ini terus bekerja keras. Allah juga memberkati Bapa. Tak lupa berdoa dan serahkan seluruh umat Tuhan. Biarlah semuanya diberikan titik sadar Bapa. Jikalau mereka, Tuhan, dalam kondisi yang lemah, biarlah mereka tetap tenang. Tuhan, boleh mengasingkan diri, berdoa kepada Tuhan, dan boleh memeriksakan diri berubah dengan baik ya Bapak. Apalagi gereja yang sudah mau dibuka ini Bapak. Biarlah semua jemaat tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan Tuhan yang dimana menjaga kesehatan, hidup sehat Tuhan, itu yang sangat penting. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, para lansia, anak-anak kecil ya Tuhan, tolong Bapak. Biarlah dengan dibukanya gereja ini Bapak, biarlah mereka boleh paham, boleh mengerti Bapak. Pada saat protokol kesehatan atau Satgas, Tuhan yang siap terus mendukung, menopang gereja yang Bapak, di saat mereka berbicara, biarlah jemaat juga boleh mendengarnya. Terima kasih. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, dalam jemaat Bethlehem juga akan menghadapi 3 pasang calon Tuhan pemberkatan nikahin Bapak. Tuhan juga memberkati, siapkan segala persiapan, khususnya Tuhan yang diminta, Tuhan, agar setiap calon yang mau, Tuhan, masuk di dalam pemberkatan, mereka sudah mendapatkan surat izin dari pihak Tuhan Kapolsek atau kepolisian, dari pihak Satgas Covid Tuhan, Tuhan distrik Bapak, dan dari gereja yang ada, sehingga pada saat harinya yang sudah ditentukan, maka mereka semua layak untuk masuk di dalam pemberkatan Bapak. Berkati badan pengurus jemaat, Tuhan, yang akan rapat bersama dalam meeting room Tuhan, Som Tuhan, Allah memberkati. Biarlah pada saat rapat besok malam Tuhan, Bapak, ada kesepakatan yang diambil, dan kami para hamba-hamba Tuhan siap untuk mengamankan semuanya itu. Akhirnya Bapak, banyak hal yang tidak kami pinta, kami pohon, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang sempurna. Engkau akan menyempurnakan semua doa dan sembahyang kami kepada Bapa. Dalam nama Yesus, hamba bermohon dan bersyukur atas pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam upacara perjamuan kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam upacara perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita minta tuntunan pimpinan Tuhan dalam doa. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan, kuduskan hati jiwa kami. Kuduskan setiap pribadi kami Bapa. Kami sudah siap masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biarlah perjamuan ini memiliki nilai dan arti yang kudus Tuhan. Berkati setiap para pelayan yang ambil bagian di dalamnya, khususnya di dalam melayani perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah masing-masing, siapkan
hati dan pikiran mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan kami siap melaksanakan upacara perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sekarang kita akan makan perjamuan suci. Sebab itu, mari dengarkanlah dahulu akan pengajaran Tuhan yang berkata perjamuan suci itu ditentukan Rasul Paulus, dan dia berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama, pasal yang ke-11 ayat 23 hingga 30. Sebab apa yang kamu telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Supaya kita yang sekarang ikut serta dalam perjamuan suci ini memperoleh berkat dari perjamuan ini, maka kita wajib menguji diri kita sendiri. Yang kedua, kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Ada 3 hal yang wajib kita selidiki. Yang pertama, apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita, apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menurut Tuhan dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat
kerjakan demi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Kita bersihkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sadar ya Tuhan, sebagai manusia biasa, kami tak luput dari yang namanya dosa, pikiran, perkataan, dan tindakan Bapa. Sebelum kami ambil bagian di dalam makan perjamuan kudus ini, hati jiwa kami rindu untuk dikuduskan oleh Allah, agar kami betul-betul bercerai dari dosa dan hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh pelayan yang hari ini melayani perjamuan Bapa. Jadikan kami imam dan berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur kepada Bapa, serta siap mengambil roti sebagai lambang tubuh-Mu Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah-Mu Tuhan yang sudah Engkau curahkan di Golgota Bapa, dan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami bersama. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kebaikannya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Puji Tuhan,
Ketika malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, Ia mengundang murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan. Ia mengambil roti tak beragi serta membagi-bagikannya dan pecah-pecahkannya. Dia mengajak mengangkat tinggi serta dia berfirman, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama kita makan dalam Yesus. Setelah makan roti, dia mengambil cawan. Dia mengisinya dengan anggur. Dia membagi-bagikannya dan mengajaknya mengangkat tinggi-tinggi. Setelah dia berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kaum minumnya, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jadi mari kita bersama-sama minumnya dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur karena Engkau berfirman, "Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia di dalam aku dan aku di dalam dia, dan ia akan memperoleh hidup yang kekal." Terima kasih, lewat sakramen perjamuan kudus ini, biarlah umat-Mu diberkati, dikuatkan, disehatkan, dilepaskan dan memperoleh penghiburan daripada Allah untuk memuji-muji Allah. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan pada hamba Tuhan Bapak Pendeta Ledison Sadi untuk mendoakan persembahan kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, jemaat Bethlehem di rumah dan di asrama, sebelum kita memberikan persembahan untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat, terlebih dahulu mari kita berdoa memohon berkat Allah. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya lewat ibadah ini kami diberkati. Dan saat ini Tuhan, kami umat jemaat-Mu mau memberikan persembahan syukur kami untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat Bethlehem. Maka kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan membuka pintu pembendaraan-Mu yang kudus di sorga, serta memberkati umat jemaat-Mu di mana saja mereka bekerja dengan berbagai-bagai profesi mereka. Tuhan, perintahkan berkat-berkat-Mu mengalir atas kehidupan pribadi, rumah tangga dan pekerjaannya, sehingga umat-umat-Mu senantiasa berkecukupan bahkan berkelebihan dengan berkat Allah, dijauhkan dari segala wabah, dijauhkan dari segala tula dan sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus
Kami berdoa, kami siap memberikan persembahan syukur kami untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 165. Ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah mencucikan. Ada damai, ada lagu dalam jiwaku. ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali Karena Yesus memang rajaku. karena Yesus memang rajaku. Kekasihku Benar, ada damai. ada damai, ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah mencucikan. Ada damai, Ada damai, pujilah Tuhan. ada damai dalam jiwaku. Amin. Waktu darah Yesus telah mencucikan. Ada damai dalam Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah raya kita di siang hari dengan kasih yang ada di rumah, di asrama-asrama. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kupandang hari esok. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu. Haleluya. Pandang hari esok dengan segala Dan harapan. takkan takut. Ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan yang
Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita mengakhiri seluruh rentetan ibadah kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah disampaikannya hari ini, maka segala berkat ini akan dicurahkan kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah hasil bumimu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah segala yang diusahakan oleh tanganmu, dan dijadikan engkau berhasil dalam segala jeripayamu. Kiranya Tuhan membukakan bagimu perbendaharaan yang melimpah-limpah demi masyhurkan kebesarannya, dan kiranya Tuhan menjadikan engkau umat yang kudus, kuat dan perkasa, sampai yang menjemput semua salah-salahnya. Kiranya seluruh berkat ini sampai kepadamu dan memenuhi seluruh kehidupanmu, bagi Dia yang telah berfirman dan berkuasa memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Anugerah sukacita dari Allah Bapa di surga, segala keselamatan kemuliaan dalam Kristus Yesus, di bawah kuasa tuntunan Allah Roh Kudus, akan terus menyertai hidup dan kehidupanmu, mulai dari saat ini hingga Maranatha Tuhan jemput kami selesai. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba berdoa. Haleluya. Surga dan bumi pujiku. Surga dan bumi pujilah Allahku, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji Tuhan. Sembahkan Anak Roh Kudus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.